Jadi transfer gagal Manchester United. Apa yang salah dari Paul Pogba? Kita semua tentu masih ingat ketika manajer legendaris Sir Alex Ferguson menyebut Pogba sebagai pemain yang tidak cocok dengan skema Manchester United. Tanpa pikir panjang, Fergie membiarkan Pogba pergi untuk kemudian dipinang Juventus secara gratis. Namun yang terjadi selanjutnya bersama Antonio Conte dan Massimiliano Allegri, Paul Pogba justru menjadi sosok gelandang kreatif yang punya daya ledak tinggi. Diduetkan dengan nama Arturo Vidal dan Andrea Pirlo, Pogba menjelma menjadi sosok berkelas yang kehadirannya banyak diharapkan oleh kebanyakan klub kenamaan Eropa. Hingga tepat pada tahun 2016, Manchester United yang sempat membuang Pogba rela merogoh kocek hingga 1,6 triliun rupiah untuk memulangkannya ke Old Trafford. Dengan nilai sebesar itu, Pogba menjadi pemain termahal dunia, di mana transfernya langsung menarik atensi seluruh penggemar sepak bola. Kembalinya Pogba disambut bak berlian yang telah lama hilang. Pengumuman kedatangan Pogba yang dibarengi dengan sebuah video klip yang menampilkan rapper Stormzy menandai hype akan tagar Pogba telah dimulai. Segala hal yang telah diciptakan untuk menyambut kembalinya si anak hilang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Para penggemar berbondong-bondong meletakkan harapan besar di punggung Pogba. Namun sayang, pemain yang diharapkan mampu kembalikan kejayaan klub usai kepergian Sir Alex Ferguson hanya menempatkan gelar Piala Liga dan Liga Eropa di dalam genggaman. 6 tahun karir Pogba di Old Trafford lebih sering timbulkan cacian ketimbang pujian. Persis seperti ucapan legenda setan merah, Roy Keane, yang menyebut Pogba didatangkan untuk membawa United memenangi gelar Liga dan bersaing di kompetisi Liga Champions Eropa. Bukan meraih gelar domestik yang tak seberapa nilainya dan cuma meraih juara di kompetisi Eropa kelas 2. Ucapan yang dilontarkan Roy Keane mungkin mewakili sebagian besar kekecewaan para penggemar. Pogba dianggap gagal dan kepergiannya disebut sebagai akhir dari transfer menyakitkan yang sempat lambungkan harapan besar. Gagalnya transfer Pogba kian diperjelas dengan kepergiannya yang tak memberikan sepeser pun dana untuk tim setan merah. Seperti dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano, Pogba telah sepakat gabung dengan Juve, di mana kali ini dia lagi-lagi dilepas secara gratis. Melihat kiprah Paul Pogba yang tak sebesar harapan para penggemar, apa yang kemudian membuatnya gagal tunjukkan performa gemilang? Penempatan posisi yang tidak ideal. Dari sudut pandang pemain itu sendiri, Pogba mengaku bila Manchester United selalu gagal memberinya peran terbaik. Pogba hanya menikmati perannya di musim pertamanya saja. Saat itu di bawah asuhan Jose Mourinho, dia berhasil tunjukkan kelas usai diduetkan dengan Marwan Fellaini di lini tengah. Pemain berambut kribo bermain di sisi sebelah kanan, sementara Pogba berperan di sisi kiri. Kenyamanan Pogba ketika ditempatkan di posisi tersebut sangat terlihat di laga melawan Southampton pada Agustus 2016 silam. Dia melakukan 107 sentuhan, di mana itu jadi yang terbanyak dari pemain MU lainnya. Kemudian dia juga beberapa kali melakukan intercept dan melepas 4 tembakan ke arah gawang. Di musim perdananya, Pogba berhasil mencetak 9 gol dan 6 assist dari 51 pertandingan. Lebih dari itu, dia berhasil ciptakan 57 peluang, menyelesaikan 1.852 operan, dan melakukan 2.839 sentuhan, di mana catatan tersebut menjadi yang tertinggi dalam 6 musimnya di Old Trafford. Trofi Piala Liga dan Liga Eropa yang diraih pun awalnya disebut sebagai permulaan yang sangat baik dari seorang Pogba. Namun itu justru menjadi catatan tertinggi yang tak pernah lagi dicapai oleh pemain asal Prancis tersebut selama bermain di klub. Pada musim 2017-2018, Pogba tetap memainkan peran sentral ketika MU meraih posisi runner-up di bawah Manchester City. Namun konsistensinya mulai menurun di akhir jabatan pelatih Jose Mourinho. Dia terlibat pertikaian dengan sosok sang pelatih hingga berpengaruh pada performanya di atas lapangan. Berada di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, posisi Pogba bergerak sedikit lebih maju. Dirinya pun sempat merasa lebih baik usai menyelesaikan musim 2018-2019 dengan catatan 16 gol dan 11 assist di semua ajang kompetisi.
Tercatat sebagai top skor klub, seolah menjadi penanda era kebangkitan Pogba setelah terkena masalah dengan Mourinho. Namun begitu, Pogba mengaku kurang nyaman dengan peran yang diberikan oleh Gunnar Solskjaer, yang kemudian berlanjut ke Ralf Rangnick. Bersama dua manajer tersebut, MU seringkali menggunakan skema 4-2-3-1. Di situ, dia tidak mendapatkan posisi terbaiknya. Di posisi gelandang tengah yang diisi dua pemain, pelatih lebih sering mempercayakannya kepada sosok Fred, McTominay, sampai Nemanja Matic. Ketika Pogba mulai nyaman berperan sebagai pemain nomor 10, Bruno Fernandes kemudian datang dan membuatnya kembali harus beradaptasi dengan peran lain. Dia digeser ke kiri, di mana peran tersebut membuatnya kesulitan mengembangkan permainan. Musim 2019-2020, Pogba lebih sering bermain di sisi kanan gelandang tengah. Itu membuatnya kesulitan, yang mana kemudian masalah cedera dan juga Covid menambah kepusingan pelatih akan situasi Pogba. Berlanjut ke musim 2020-2021, ketika MU duduk di tangga kedua Liga Primer Inggris, Pogba sering ditempatkan di posisi sayap kiri dan tak jarang pula ditempatkan di sisi kanan gelandang tengah. Peran tersebut berlanjut hingga ke musim 2021-2022 kemarin, dan membuat Pogba merasa bahwa kemampuannya tak bisa keluar secara maksimal. Pada wawancaranya dengan Thierry Henry melalui Sky Sports, Pogba mengatakan bila peran idealnya berada di posisi kiri gelandang tengah. Hal yang tidak dia dapatkan dalam beberapa tahun terakhirnya di Old Trafford. Bahkan, saking kecewanya Pogba kepada peran yang diberikan, dia berkata pada surat kabar Prancis Le Figaro dengan nada, "Apakah Manchester United benar-benar memberi peran ideal kepadaku? Aku selalu mengajukan pertanyaan ini, tapi tidak pernah mendapat jawaban," ujar Pogba. Apa yang diucapkan Pogba itu pun mendapat perhatian dari sosok Jamie Carragher. Legenda Liverpool itu mengatakan bila Pogba tak benar-benar mengeluarkan 100% kemampuannya untuk United. "Aku tidak meragukan kualitasnya, tetapi dia tidak bekerja cukup keras. Jika ada yang mengatakan dia memberikan 100% di setiap pertandingan, itu bohong. Selama sekitar 6 tahun kita masih saja terus berbicara tentang posisi terbaiknya," ujar Carragher. Dengan pernyataan yang dilontarkan Carragher muncul pertanyaan baru. Apakah benar bila posisi yang tidak ideal menjadi satu-satunya masalah Pogba di Old Trafford? Cedera dan pertikaian internal dengan pelatih hingga penggemar. Nyatanya masalah Pogba tak hanya bermuara pada posisi yang disebutnya tidak ideal saja. Lebih dari itu, dia mendapat tekanan dari minimnya waktu bermain akibat masalah cedera. Pada musim 2016-2017, Pogba cuma melewatkan sebanyak 3 pertandingan karena cedera. Namun pada musim 2017-2018, dia melewatkan 12 pertandingan, di mana pada musim berikutnya dia cuma melewatkan 2 pertandingan saja. Musim 2019-2020 menjadi yang terparah usai Pogba melewatkan sebanyak 40 pertandingan karena Covid dan masalah cedera pada pergelangan kakinya. Kemudian berlanjut pada musim berikutnya, pemain asal Prancis itu melewatkan 13 pertandingan karena masalah pergelangan kaki. Dan disusul absen selama 19 pertandingan pada musim lalu karena masalah hamstring dan juga cedera betis. Masalah cedera sedikit banyak membuat performanya tak dapat mencapai level maksimal. Ditambah dengan perseteruannya dengan pelatih Jose Mourinho yang sempat membuatnya alami depresi berat. Melansir dari BBC, Pogba mengaku mengalami masalah depresi ketika berhadapan dengan Mourinho. Berada di bawah tekanan yang begitu hebat, Pogba sampai berpikir untuk mengasingkan diri. Dia mengaku tidak tahan dengan sindiran hingga perlakuan yang dianggap kasar yang diperlihatkan sosok The Special One. Perlakuan Minormo kepada Pogba bukan tanpa alasan. Pelatih asal Portugal itu menyebut bila kebiasaan Pogba akan mengganggu performanya di lapangan. Pogba disebut lebih mementingkan penampilan fisik ketimbang aksi di lapangan. Maka wajar bila kemudian mau mencopot ban kapten dari lengan kiri Pogba. Tak hanya tekanan dari Mourinho, perasaan Pogba juga kian merana ketika media terus melabelinya sebagai pembelian gagal. Pogba terus dikritik dan tak jarang berseteru dengan para penggemar. Pada April lalu ketika Manchester United menjamu Norwich, Pogba mendapat cemoohan saat sedang melewati lorong pemain.
Sebelumnya atau tepat pada musim 2018-2019, dia juga menerima pelecehan verbal dari penggemar MU yang tidak terima atas kekalahan tim kesayangan dengan skor 0-2 atas Cardiff City di Stratford End. Situasi panas yang diketahui media lantas memunculkan banyak tekanan di kubu Setan Merah hingga membuat Pogba mengalami gangguan mental. Faktor itulah yang kemudian membuat performanya di atas lapangan menurun dan kerap membuatnya hilang di laga-laga tertentu. Menyambut asa bersama Juventus. Kini setelah dipastikan pergi dari Old Trafford, seperti yang sudah disinggung di awal, Pogba akan kembali bergabung dengan si Nyonya Tua. Transfer ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi Juve, mengingat dahulu mereka mendapatkan Pogba secara gratis dan menjualnya dengan biaya 1 triliun lebih. Kini, mereka kembali mendapatkan jasa sang pemain tanpa mengeluarkan sepeser pun biaya. Kabarnya, pemain yang kini berusia 29 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Bergabung dengan Juve tentu akan menjadi sesuatu yang cukup melegakan bagi Pogba. Selain sudah lepas dari musimnya yang tidak bersahabat dengan Manchester United, dirinya juga sudah memahami karakter sepak bola Italia. Berada di bawah asuhan Massimiliano Allegri juga dipercaya tidak akan membuat Pogba kesulitan. Yang ada, sang pemain akan diberi peran favoritnya. Pogba diprediksi bakal mengisi peran Mezzala kiri, menemani Manuel Locatelli di poros lapangan, dan Denis Zakaria yang berada di sisi seberang. Dalam skema 4-3-3, Pogba dipercaya memiliki kebebasan untuk kian menambah daya gedor Juve yang diisi nama Chiesa, Vlahovic, dan juga Cuadrado yang bisa ditempatkan di posisi winger kanan. Sementara itu, sokongan dari 4 pemain bertahan macam Luca Pellegrini, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, dan Danilo tentu akan membuat peran Pogba jadi lebih ringan. Harapan Pogba dan tentunya penggemar si Nyonya Tua tentu senada, yaitu mengembalikan kejayaan yang dahulu pernah dibina. Mungkinkah semua itu jadi nyata?